Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri sesuatu yang luar biasa. Coba bayangkan, kita akan berangkat dari sebuah misteri arkeologi kuno yang sampai sekarang belum terpecahkan, menuju sebuah cetak biru ekologis yang maknanya tuh, dalam banget. Oke, mari kita selami langsung topik yang selalu bikin penasaran umat manusia selama ribuan tahun ini. Ya, kita akan bahas soal Taman Eden. Nah, satu pertanyaan mendasar yang pasti langsung muncul di kepala kita, apakah Taman Eden itu benar-benar ada di peta? Maksudnya, apakah ini sebuah lokasi fisik yang bisa kita datangi hari ini, atau ya cuma sekedar metafora aja? Pertanyaan inilah yang bikin banyak arkeolog, teolog, bahkan penjelajah penasaran setengah mati. Jadi, mari kita periksa bukti-buktinya sama-sama. Bagian 1, Misteri Koordinat Eden. Kita mulai investigasi ini layaknya seorang detektif ya. Kita lihat petunjuk geografis nyata yang ditinggalkan dalam teks-teks kuno. Teks tersebut ngasih kita penanda geografis yang sangat spesifik loh. Dikatakan ada satu sungai yang mengalir dari Eden lalu bercabang jadi 4. 2 diantaranya, yaitu Sungai Tigris dan Efrat, pasti sangat kita kenal karena letaknya ada di kawasan Timur Tengah. Tapi yang bikin garu-garu kepala adalah 2 sungai lainnya, yaitu Pison dan Gihon. Di mana sih persisnya tanah Hawila dan Kush itu? Misteri dari 2 sungai inilah yang mungkin bikin manusia udah berabad-abad lamanya menggali di tempat yang salah. Karena ketidakpastian koordinat tadi, muncullah beberapa teori yang saling bersaing. Di satu kubu, ada yang berpendapat kalau para penulis kuno itu sebenarnya terinspirasi oleh lanskap indah di kawasan bulan sabit subur Mesopotamia, tepatnya di sistem rawa-rawa yang subur di Irak Selatan. Tapi, di kubu lain, ada arkeolog bernama Juris Jarins yang nawarin teori Teluk Persia. Dia pakai citra satelit dan berpendapat kalau letak asli Eden itu mungkin sekarang udah tenggelam di bawah Teluk Persia gara-gara perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut di akhir zaman es purba. Wah, masuk akal dan bikin makin penasaran kan? Dan ini ngebawa kita ke pandangan lain yang nggak kalah penting, yaitu perspektif teologis tentang teori air bah. Teori ini bilang kalau bencana air bah global di zaman Nuh itu udah mengubah topografi bumi secara drastis. Kalau ini benar, berarti luapan air raksasa tersebut udah menyapu bersih semua jejak fisik geografi asli Eden. Makanya, wajar aja kalau lokasinya jadi mustahil buat kita temukan di peta manapun zaman sekarang. Bagian 2, Eden sebagai kuil kosmik. Nah, kalau pencarian fisik kita menemui jalan buntu, gimana kalau kita ubah sudut pandangnya? Coba kita lihat Eden bukan cuma sekedar taman biasa, tapi sebagai sebuah arsitektur teologis. Ternyata ada kesejajaran yang luar biasa banget antara tata letak Taman Eden dan Tabernakel atau kemah suci kuno bangsa Israel. Coba perhatikan, sumber air di Eden yang mengalir keluar itu setara dengan ruang Maha Kudus, pusat kehadiran mutlak Sang Pencipta. Terus tamannya sendiri adalah ruang kudus, tempat para imam bertugas. Dan wilayah di luar taman sejajar dengan pelataran yang melambangkan dunia sekuler. Lihat kan, strukturnya bisa dibilang sama persis. Ini nunjukin kalau Eden itu pada dasarnya didesain sebagai tempat kudus atau kuil pertama di bumi. Hubungan ini kerasa makin kuat waktu kita bandingin detail-detailnya. Baik Taman Eden maupun Tabernakel, dua-duanya punya pintu masuk yang menghadap ke arah timur. Di kedua tempat itu juga ada kerubim, semacam malaikat penjaga yang mengawal area suci biar nggak sembarangan dimasuki. Gak cuma itu loh, batu-batu permata berharga yang disebut-sebut berserakan di Eden itu, secara menakjubkan cocok banget sama susunan batu-batu yang menghiasi pelindung dada imam besar Israel di kemudian hari. Simbol-simbol yang saling tumpang tindih ini makin mengukuhkan identitas Eden sebagai ruang yang benar-benar sakral. Penegasan pamungkasnya justru ada pada ilmu bahasa kuno. Mari kita bedah satu kata ini. Hitpalek. Ini adalah kata Ibrani kuno yang artinya berjalan mondar-mandir. Kata yang super spesifik ini dipakai untuk menggambarkan gimana Sang Pencipta itu seolah berjalan-jalan di Taman Eden. Dan tebak, kata yang sama persis juga dipakai di bagian lain teks kuno tersebut buat ngegambarin kehadirannya di tengah umatnya di dalam tempat kudus Tabernakel. Jadi dari sini kita bisa lihat ada sebuah konsistensi yang rapi banget kan? Bagian 3. Panggilan para imam ekologis pertama. Oke, sekarang setelah kita tahu kalau Eden itu adalah sebuah arsitektur kuil suci, ini bakal mengubah total cara pandang kita terhadap manusia pertama yang ditugaskan di sana. Kalian mungkin udah nggak asing lagi sama kutipan kitab suci ini. Dibilang kalau manusia ditempatkan di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya. Selama ini kita mungkin ngebayangin manusia pertama itu tugasnya cuma kayak tukang kebun biasa gitu ya. Tapi bersiaplah karena kita bakal melihat redefinisi yang jauh lebih tajam dari mandat ini. Disinilah letak kuncinya. Kata aslinya dalam bahasa Ibrani adalah abad dan syamar. Menariknya, di bagian lain kitab kuno tersebut, kedua kata ini secara eksklusif dipakai buat ngegambarin tugas suci dan protektif dari para imam yang melayani di kemah suci. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil adalah ini.
Manusia pertama itu aslinya bukan sekedar petani atau tukang kebun biasa. Mereka itu sebenarnya ditahbiskan sebagai imam ekologis pertama. Tugas mereka melayani dan menjaga keseimbangan di dalam kuil kosmik milik Sang Pencipta. Konsep ini secara brilian menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan dalam citra dan rupa Sang Pencipta. Dalam bahasa aslinya, ini disebut selem, yang artinya sebuah cerminan yang memiliki keserupaan. Jadi, tugas mereka di sana itu sama sekali bukan buat mendominasi atau mengeksploitasi lingkungan dengan kasar. Justru sebaliknya, mereka harus jadi representasi moralnya, mengemban tanggung jawab penata layanan, dan merawat bumi dengan welas asih layaknya Sang Pencipta sendiri yang memeliharanya. Karena alasan itulah, mandat imamat dari masa lalu ini punya teologi ekologis yang ternyata relevan banget loh buat kita di zaman modern sekarang. Mandat ini mencakup biosentrisme, yaitu tanggung jawab kita buat ngerawat flora dan fauna. Dan juga ekosentrisme, yaitu ngerawat elemen-elemen abiotik kayak air dan tanah. Terus, kenapa ini penting buat kita pelajari? Karena kehidupan kita sendiri itu terikat erat sama alam. Kita dibentuk dari unsur tanah, kita dikasih kehidupan lewat air, dan kita bisa hidup karena udara. Mengeksploitasi alam itu sama aja kayak merusak kuil itu sendiri, dan mengkhianati tugas suci dari peradaban manusia. Bagian 4, dari Taman ke Yerusalem Baru. Rupanya nih, kisah Eden itu nggak cuma berhenti sebagai narasi sejarah masa lalu yang hilang, tapi ibarat anak panah yang melesat jauh menuju masa depan. Kalian pasti sering kan dengar kata Firdaus atau Paradise. Usut punya usut, kata itu awalnya berakar dari bahasa Persia kuno Perideza, yang maknanya adalah sebuah taman tertutup atau taman kerajaan. Nah, seiring berjalannya waktu, maknanya berevolusi. Eden bukan lagi sekedar letak geografis yang terkubur, tapi kata Firdaus berkembang jadi lambang pemulihan spiritual yang tertinggi bagi keseimbangan seluruh tatanan penciptaan kita. Coba deh kita sandingkan kedua ujung narasi ini. Teks kitab suci kan ditutup dengan sebuah penglihatan tentang Yerusalem baru. Kalau kita bandingkan ini sama Eden yang asli, bedanya kerasa banget. Di Eden yang dulu, akses masuknya ditutup rapat oleh kerubim dan pedang berapi gara-gara dosa manusia. Tapi, di Yerusalem baru, gerbangnya diceritakan bakal selalu terbuka. Terus, kalau di Eden cuma ada satu pohon kehidupan yang aksesnya terputus, di Yerusalem baru ada banyak pohon kehidupan yang daun-daunnya bisa menyembuhkan semua bangsa. Kehadiran Sang Pencipta dan ciptaan yang dulunya sempat retak, pada akhirnya direstorasi sepenuhnya dalam sebuah kuil kosmik yang diperluas melingkupi segala sesuatu. Nah, ini membawa kita pada satu pemikiran akhir yang menurut saya sangat kuat. Setelah tahu semua hal ini, dan menyadari kalau kita memang diciptakan sebagai penjaga di tempat kudus yang bernama bumi ini, akankah kita sekarang cuma sekedar berpangku tangan dan pasif nunggu Yerusalem baru itu turun? Atau akankah kita bangun, ngambil kembali peran kita sebagai imam ekologis, dan mulai ngerawat serta memulihkan lingkungan Eden kita di masa sekarang? Jawabannya tentu ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa.